Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Dr. Ustazah Oki Setiana Dewi wal muhtaram, para asatiz wa asatidzah fi Nasqul Huffaz, dan juga yang kami banggakan para santri dan santriwan yang insyaallah Allah tetap berikan semangat dan keistiqomahan dan juga kesabaran dalam menuntut ilmunya, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jamaah Ketupat pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dalam waktu yang sangat mulia ini. Allah izinkan kita untuk duduk bersama ya dalam taklim yang tentu walaupun secara online tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan dari taklim ini. Untuk teman-teman yang sudah join setiap pekannya mungkin sudah kenal dengan saya ya. Seperti biasa, di awal saya sedikit menyampaikan pengantar menjelang Ummah Oki join dan menyempurnakan taklim kita pada pagi ini. Alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah. Ini merupakan hari yang paling mulia di hari Jumat, dan juga plusnya di bulan Rajab ya. Nah, ini yang harus kita harus ngeh ya, kita sebagai umat muslim harus mengintai waktu-waktu yang memang fadilah dan keutamaan dalam beramal itu lebih, teman-teman ya. Karena kita tidak akan menemukan fadilah ataupun keutamaan itu di bulan yang lain atau di hari yang lain. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi teman-teman yang di Maskanul Huffaz pastinya selalu diinfokan ya oleh musyrif ataupun musyrifahnya bahwa hari ini sudah masuk bulan Rajab, kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak amal solih. Nah, kalau kita di pesantren atau teman-teman yang di pesantren luar pun ya, itu pasti ada info dari ustadz dan ustazah kita. Nah, kalau teman-teman yang di luar sana, gimana caranya kita menentukan ya waktu-waktu fadilah yang baik ini ya, kecuali selain di media sosial ya, mungkin beberapa lewat story orang-orang, dan tentunya juga kita mendapatkan info itu pada taklim ya, pada kajian. Nah, sekarang kita alhamdulillah sudah masuk di bulan Rajab ya, bertepatan banget kemarin 1 Rajab dengan 1 Januari ya. Nah, bulan Rajab ini salah satu bulan hurum ya, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat ditakzimkan, dan tentu mempunyai fadilah yang lebih, teman-teman ya. Apalagi hari ini plus hari Jumat. Nah, perbanyak tuh doanya. Jika kita punya kelebihan harta ya, jika kita punya rezeki, perbanyak sedekahnya di hari ini ya, di hari Jumat di bulan Rajab. Insya Allah fadilah ataupun kelebihan pahalanya lebih di sisi Allah, insya Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan, karena belum tentu ya teman-teman, bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita, bisa jadi bulan Rajab ini adalah Rajab terakhir kita, belum tentu di bulan Rajab tahun depan Allah masih pertemukan kita. Nah, bulan Rajab ini merupakan bulan pembuka, teman-teman ya, bulan pembuka. Kemudian masuk nanti kita kepada bulan Sya'ban, yaitu bulan penguat. Nah, ketika masuk pada bulan Ramadan, disitulah kita memperjuangkan segala amal solih kita ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada puncaknya teman-teman ya, bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan ya, sempurnakan amal solih kita terutama di bulan Rajab ini ya, karena bulan Rajab ini merupakan bulan pembuka, dan di Sya'ban nanti penguat ya, dan di Ramadan tinggal kita memperjuangkan segala amal solihnya. Nah, 3 bulan yang sangat istimewa. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita jatah umur hingga hari ini. Hal yang harus kita syukuri. Teman-teman masih tergerak hatinya untuk duduk di taklim ya, untuk duduk di majelis mendengarkan taklim. Begitu juga teman-teman di Maskanul Huffaz. Banyak di luar sana teman-teman. Di antara teman kita hari ini ada mereka yang memang belum Allah gerakkan hatinya untuk datang ke majelis, untuk mendengarkan taklim, untuk menuntut ilmu ya. Ada di antara mereka Allah tidak kasih kesempatan
mungkin masih sibuk dengan kerjaannya ya, kerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Ada yang di antara mereka sudah tidak Allah beri kesehatan. Betapa banyak hari ini ya di antara saudara kita di dunia ini terutama ya yang terbaring di rumah sakit. Betapa banyak hari ini orang yang juga meninggal ya. Mereka yang sudah tidak Allah beri kesehatan, tapi kita yang duduk di majelis ini mendengarkan taklim, Allah beri kesehatan dan Allah beri kesempatan. Hal yang sangat dan wajib kita syukuri ya. Nah, ini tentu uh, teman-teman di sini semuanya tergolong kepada orang-orang yang pilihan Allah, insya Allah, yang Allah pilih. Kenapa Allah gerakkan hati kita untuk duduk di majelis? Ini adalah salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi hal-hal kecil itu kita harus ngeh ya teman-teman. Jangan hanya dianggap sepele ya. Karena untuk tergeraknya hati duduk di majelis itu tidak mudah bagi orang yang memang tidak Allah gerakkan hatinya untuk duduk di majelis. Ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana terutama ya, lebih enak mungkin nge-scroll TikTok kah ya, Instagram kah, atau nonton film, mungkin lebih enak. Tapi teman bela-belain untuk maksakan diri join ke Zoom ini ya, untuk ngedengerin taklim ya. Yang memang taklim kita tidak lama kok ya, 30 sampai 1 jam saja. Kadang nge-scroll media sosial sampai berjam-jam kita mampu. Nah, ini salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita yang duduk di majelis ini. Jadi hal-hal kecil itu perlu kita renungkan, yang akhirnya membuat diri kita tambah syukurnya ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah pilih saya untuk duduk di majelis ini. Engkau sudah pilih saya untuk mau mendengarkan taklim, untuk mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kasih sayang-Mu ya Allah. Karena ini tanda cintanya Allah ya. Jangan disepelekan. Hati yang tergerak untuk berbuat amal kebaikan itu salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi bersyukurlah untuk kita yang hari ini Allah cintai, Allah pilih untuk hadir di majelis ini ya. Tsumma saniyan la tansa an nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, teman-teman jemaah Ketupat yang Allah cintai, pada pagi ini ya, adapun tema Ketupat kita yaitu tentang keutamaan bulan Rajab. Nah, untuk keutamaan ini insya Allah nanti akan disempurnakan, akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustazah Oki ya. Namun pagi ini saya sedikit ingin mengajak teman-teman terutama untuk kita evaluasi diri ya. Alhamdulillah di tahun 2025 ya, di hari ketiga kita di tahun 2025 ya hari ini ya. Syukur kembali Allah masih memberikan jatah umur kepada kita. Namun apa yang harus kita lakukan teman-teman yang mumpung masih di awal tahun, tentu tidak lain dan tidak bukan mengevaluasi diri ya. Kembali merefleksi diri, berkaca, melihat apa yang sudah terjadi di tahun sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya ya, dan apa yang akan kita evaluasi dan yang akan kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Nah, dari teman-teman yang hadir di jemaah Ketupat pagi ini, apakah sudah mengevaluasi diri ya, apakah sudah merefleksi diri kembali di tahun baru ini ya, kembali kita mengevaluasi diri ya. Dan dalam mengevaluasi diri tentu kita harus jujur dengan diri kita ya, dalam apa yang kita evaluasi. Setidaknya ada 4 tipe orang teman-teman ya. Ada 4 tipe orang yang ketika melewati hari-hari ataupun tahun berlalu, adapun orang yang pertama ya, tipe orang yang pertama, mereka yang memang berbuat amal ataupun melakukan sesuatu hal banyak dan juga merasakan banyak hasilnya ya. Ini normal ya, balance, seimbang ya. Banyak yang dikerjakan, banyak yang ditanam ya, dan banyak juga yang dituai, banyak juga yang dihasilkan. Seperti teman-teman yang mungkin di luar sana bekerja dengan sepenuh hati ya, dengan penuh semangat, bahkan sampai lembur
jam istirahat bahkan dibuat untuk kerja gitu, dan banyak mendapatkan hasil, ya itu hal normal ya, dan itu seimbang. Nah, adapun tipe orang yang kedua, dalam kita mengevaluasi, merefleksi diri kembali ya, melihat di tahun yang sudah berlalu, yang dilakukan sedikit namun dapatnya banyak. Nah, ini tidak semua orang yang mendapatkan hal ini. Dan tentu syukur bagi kita yang ngerasakan di tipe yang kedua ini. Banyak teman-teman ya, yang di antara kita, mereka yang ngerasa bekerja sedikit tapi mendapatkan hasil yang banyak. Mungkin di antara teman-teman yang hari ini ada merasakan tipe yang kedua ini ya. Ini lebih kepada jalur VIP-nya teman-teman ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa, saya kayaknya usahanya hanya 30%, nggak yang kejar-kejaran amat dengan mimpinya gitu kan, tapi kok Allah kasih saya banyak ya, tapi kok bahkan yang tidak saya minta pun Allah kasih di luar yang saya minta. Pernah nggak teman-teman merasakan hal itu? Bisa jadi 30% hanya usaha kita, 70%-nya sebab doa orang tua kita. Bisa jadi kita ngerasa proses kita itu hanya 20%, 80%-nya sebab amal solih kita ya. Dan tentu jalur ini yang kita butuhkan, jalur ini yang kita inginkan, sedikit dalam ikhtiar gitu ya. Tapi sebab janji Allah, dengan kita yang terus menjaga amal solih, benar-benar di situ kita mendapatkan ya, dan mengharapkan perannya Allah di situ, karena kita mengakui ketidakmampuan kita. Kita sadar semua yang terjadi di muka bumi Allah ini tidak akan mampu kalau Allah tidak mampukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Nah, tentu kita ingin tipe yang kedua ini. Bagi teman-teman yang di tahun 2024-nya merasakan hal ini ya, bersyukurlah ya, bersyukurlah. Dan tentu dicek kembali, saya dengan amal solih segini aja Allah kasih lebih, bagaimana saya beramal solih lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus kita evaluasi juga di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan kita di sini juga ada yang termasuk pada tipe yang kedua ya. Mungkin dari teman-teman merasakan hal itu ya. Dan kemudian ada tipe orang yang ketiga, melakukan banyak hal tapi yang didapat sedikit, rasa ketenangan sedikit, rasa bahagia tidak ada sama sekali. Ini orang yang rugi ya. Yang pertama tadi orang yang normal ya, seimbang kerja dan hasil. Yang kedua orang yang beruntung ya, dan tentu syukur yang ditingkatkan. Dan yang ketiga ini orang yang rugi, melakukan banyak hal tapi yang didapat sedikit, bahkan rasa ketenangan tidak ada sama sekali ya. Nah, inilah bagi orang yang menjadikan dunia ini betul-betul tujuan hidup. Hanya kerja saja, tapi tidak pernah melibatkan Allah di setiap langkah kehidupannya. Nah, ini juga yang menyebabkan hasil yang sedikit, kerja yang banyak. Ada nggak di antara kita yang hari ini, saya kayaknya udah mati-matian banget deh di tahun 2024 kemarin, ngerjain semua hal, bekerja, bahkan waktu istirahat sedikit ya, tapi kok hasilnya sedikit. Nah, itu dievaluasi. Oh, ternyata saya masih sering bolong sholatnya, mungkin Allah marah. Oh, ternyata saya masih lalai dengan sholatnya, sering di akhir waktu, mungkin Allah marah. Oh, ternyata saya tidak pernah menghidupkan malam meminta kepada Allah. Saya ngerasa sayalah yang paling hebat, saya ngerasa sayalah yang paling mampu untuk segalanya. Evaluasi diri ya. Berarti di tahun berikutnya ini apa yang harus kita tingkatkan? Kerja sudah oke, sudah banyak ya, sudah semangat, berarti amal solihnya yang ditingkatkan. Karena ikhtiar saja tanpa doa itu takabur teman-teman ya. Kita ngerasa kita yang mampu, kita ngerasa kita yang paling bisa, padahal semua bahkan satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini Allah sudah aturkan semuanya. Dan kadang kita lupa meminta kepada Allah sebab adanya penyakit hati, kesombongan, ujub ya. Jadinya kita ngerasa kita lah yang paling mampu. Nauzubillah, jangan sampai seperti ini ya. Harusnya ikhtiar kita jalankan, doa dan tawakal yang kita sempurnakan. Nah, itu untuk tipe orang yang ketiga ini ya, kita muhasabah diri lah ya, merenungkan diri.
sudah banyak kerjaan, sudah banyak waktu istirahat yang terambil, tapi kok hasilnya sama sekali tidak yang sesuai diharapkan ya gitu kan. Ya mungkin kita lupa dengan perannya Allah, bahwa semua yang kita minta, yang kita cari, yaitu atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kemudian ya ada tipe yang keempat. Ini orang yang sangat celaka ya, tidak ada melakukan apa-apa dan tentu tidak punya pencapaian, tidak ada hasil apa-apa. Nah ini untuk kaum rebahan nih ya, yang rebahan aja, yang tidak mau keluar dari zona nyaman, yang inginnya kenyamanan diri sendiri saja, tapi tidak memikirkan sebab dan akibat kedepannya. Nah ini orang yang paling celaka. Jadi jika di tahun 2024 ya, kita belum memaksimalkan ikhtiar kita dalam kerja ya, dalam karir pun, dalam menuntut ilmu, dalam segala hal, dan bahkan kita juga tidak menyempurnakan dengan tawakal di tahun ini, cobalah bangkit ya. Ayolah bangkit. Hidup hanya satu kali teman-teman. Sia-sia banget kita kalau tidak menghasilkan apa-apa. Menjadi orang biasa itu membosankan, dan menjadi orang yang luar biasa itu adalah pilihan, dan tentu pilihan kita semua. Apalagi untuk anak-anak muda nih ya, santri-santri di Maskanul Hufaz ataupun yang di luar sana, manfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik mungkin ya. Nggak apa-apa hari ini banyak capeknya, nggak apa-apa hari ini banyak banget air mata yang tumpah ya, nggak apa-apa hari ini banyak kesedihannya, tapi di masa tua nanti kebahagiaan dan tinggal menikmati hasil yang hari ini kita perjuangkan. Tekatkan itu. Ingat ya, berulang kali kami sampaikan, kalau hari ini kita tidak mau memeras keringat di masa muda, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti. Dan itu pilihan teman-teman. Coba cek orang-orang yang sukses hari ini, tidaklah mereka itu menjadi orang yang langsung seperti hari ini. Tidak jauh-jauh kita ambil contoh ya, figur kita bersama, guru kita bersama, Ustazah Oki Setena Dewi. Bahkan bukan skala Indonesia lagi ya, mancanegara, sudah skala internasional. Bagaimana orang menghormati, memuliakan beliau, bagaimana orang mengenal beliau. Beliau menjadi hari ini tidaklah langsung seperti hari ini. Coba teman-teman baca buku-bukunya Ummah kan juga banyak tuh menulis buku-bukunya ya. Itu ketika kita baca buku-bukunya beliau, yaitu menyadarkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesuksesan itu ya tidak dengan kebahagiaan ya. Banyak pahit dukanya yang beliau lalui ya dari catatan beliau. Nah, ini menyadarkan kepada kita bahwa kesuksesan itu tidak terlahir dari kebahagiaan, kesuksesan itu tidak terlahir dari kesenangan, tapi kesuksesan itu telah terlahir dari suka, duka, dan air mata. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ya, teman-teman di Maskanul Hufaz, anak-anak muda nih banyak nangisnya, nggak apa-apa, teman-teman harus bangga ya. Banyak gagalnya, nggak apa-apa, teman-teman harus bangga, karena setiap kita mempunyai jatah gagal masing-masing, dan selagi masih muda, habiskan jatah gagal kita itu ya, agar nanti di masa tua nanti ya, di masa beranjaknya umur kita, masa gagal itu telah habis dan kesuksesan yang akan kita peroleh insya Allah. Nah itu yang harus kita tekadkan ya. Di untuk teman-teman yang di Maskanul Hufaz, kalau ada rasa hati ingin keluar, tidak ingin menyelesaikan program, pikir 1000 kali lagi ya. Belum tentu di luar sana kalian mendapatkan tempat yang lebih baik. Ketika kalian tidak bisa menjalankan ujian yang satu, Allah pasti akan tetap memberikan ujian yang sama ya, bahkan lebih dari ujian yang sekarang. Namun hal yang harus kita bikin prinsip dalam hidup, apa yang sudah kita mulai dan wajib kita selesaikan ya. Jadi kalau ada rasa terpanggilnya hati ingin keluar, tidak menyelesaikan, nah pikir 1000 kali lagi. Yang rugi bukan diri kita saja ya, yang tentunya kita juga mengecewakan harapan orang tua kita, yang mereka berharap kita menjadi anak yang solih dan solihah, bermanfaat untuk agama, dan kelak di hadapan Allah kitalah yang menjadi penyelamat mereka. Untuk teman-teman yang sekarang di pesantren, mau di Maskanul Hufaz ataupun pesantren yang lainnya, sadari teman-teman ya, kita ini adalah qurrata ayunnya orang tua. Kalian itu adalah penyejuk hatinya orang tua.
Kenapa Allah hantarkan kalian ke pesantren? Bukan sebab orang tua benci, ya. Kenapa Allah hantarkan kalian ke pesantren? Kenapa orang tua kita ridho kita di pesantren? Bukan sebab orang tua kita ingin jauh dari kita, tapi kitalah qurrata ayunnya orang tua. Mungkin dalam kita beberapa bersaudara di dalam rumah, ya. Kadang ada di antara saudara kita yang membuat pusing orang tua. Ada nggak di antara kita ini? Mungkin saudaranya, kakaknya, abangnya, yang mungkin Allah uji dalam perangai buruknya, begitu ya. Tidak mau menjalankan perintah Allah. Nah, itu menjadi beban bagi orang tua kita. Ya, mungkin ada di antara kita, bahkan abang kita, keluarga kita yang lain, yang menjadi beban orang tua kita. Nah, kalian inilah yang menjadi penyejuk hatinya. Allah hantarkan kita ke pesantren, kenapa bukan abang kita? Kenapa bukan kakak kita? Kenapa abang dan kakak kita, adik kita yang bahkan menjadi beban orang tua? Ya, sebab Allah ingin melalui teman-teman lah nanti Allah berikan hidayah kepada keluarga kita. Jadi tekadkan itu. Ya. Kalau hari ini di keluarga kita masih banyak orang yang belum menjalankan perintah Allah, tekadkan bahwa kalian inilah sebab hidayah mereka nanti ketika pulang di bulan Ramadan nanti, ya, libur lumayan panjang ya untuk anak pesantren. Jadikan kalian itu hidayah untuk mereka, tunjukkan perlakuan baik kita, jalankan habits yang sudah kita bangun di pesantren. Ketika mereka melihat, dan tentu mudah-mudahan tergerak hatinya untuk mencontoh. Jadi bersyukur ya. Dan ingat lagi perjuangan orang tua dan harapan orang tua untuk kita, bahwa kitalah harapan mereka dunia dan akhirat mereka, kitalah qurrata ayun mereka, penyejuk hati mereka. Jangan sampai di dalam keluarga sudahlah saudara kita yang membuat orang tua pusing, tambah lagi dengan kita. Ya, kasihan banget orang tua kita, teman-teman. Jadi itu yang harus kita ingat ya, ketika futur, ketika tidak semangat, bahkan ketika ingin mengambil jalan keluar dan tidak menyelesaikan program. Nah, itu kembali dipikir lagi 1000 kali lagi. Nah, itu ya teman-teman, karena banyak ya prinsip-prinsip orang sukses pun. Yang pertama tentu hal yang harus kita ingat ya, tidak ada yang tidak bisa kita raih selagi mau berjuang dan tetap optimis ya. Tidak ada di dunia ini yang bisa membuat kita gagal, teman-teman, melainkan diri kita sendiri. Itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kalian futur, ketika kalian ngerasa tidak mampu, bahkan insecure dengan teman-teman yang lain, ingat, kita tidak akan pernah gagal oleh kesuksesan orang lain. Yang bisa membuat diri kita gagal itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita memilih menyerah, disitulah semuanya usai dan selesai. Jadi jangan sampai ya. Harus punya prinsip optimis bahwa tidak ada yang tidak bisa kita raih, bahwa kita mampu menjalankan semuanya ya, dan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, kemudian prinsip yang kedua yang harus kita tanamkan dalam diri kita, terutama untuk para penuntut ilmu ini ya, untuk para anak muda nih khususnya. Insya Allah nanti untuk keutamaan bulan Rajab ya, nanti akan guru kita bersama sampaikan. Nah, yang kedua, prinsip kita harus bertanggung jawab, teman-teman, atas hidup kita ya. Maka kita akan bisa mengendalikan hidup ini kalau sudah bertanggung jawab dengan diri sendiri. Karena kekuatan yang besar itu lahir dari tanggung jawab yang besar. Ketika kita sudah bertanggung jawab dengan diri kita, apa contohnya? Ya, teman-teman bertanggung jawab dengan apa yang sudah teman-teman mulai. Harus wajib diselesaikan. Itu namanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau terhadap diri sendiri saja kita tidak bisa bertanggung jawab ya, bagaimana Allah akan sampaikan kita kepada mimpi-mimpi kita? Nah, harus punya prinsip tanggung jawab dalam hidup ini. Kemudian ya, jangan pernah ragu dengan apa yang kita lakukan. Ingat teman-teman, dunia ini memang penuh dengan pendapat. Orang berhak aja berkomentar atas hidup kita ya. Bahkan yang menjatuhkan mimpi kita, bahkan yang membuat lemah semangat kita dari orang terdekat kita terkadang. Ada nggak di antara teman-teman yang merasakan hal itu? Tapi nggak apa-apa, dunia ini memang penuh dengan pendapat. Dan semua orang berhak berkomentar. Tapi hal yang harus kita ingat, kita juga berhak untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita. Tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi mimpi kita selagi kita masih di jalan perjuangan ini. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita jangan pernah berhenti belajar dan terus mengasah diri ya.
kenali diri kita, potensi kita di mana, dan tidak ada orang yang tidak punya potensi. Potensi itu ibarat sumur yang terus digali hingga menemukan mata airnya. Nah, teman-teman juga pasti Allah titipkan potensi diri, kemampuan diri masing-masing kita. Tidak semuanya harus menjadi ustadz dan ustazah. Tidak semuanya ya menjadi kiai ya, ataupun tidak semuanya yang harus menjadi guru. Teman-teman boleh menjadi apapun, tapi tentu kita bekali dulu dengan ilmu agama dan penanaman Al-Quran dalam diri kita. Kemudian prinsip yang terakhir ya, berikan yang terbaik dari kemampuan kita ya, sempurnakan tawakal kita, sempurnakan ikhtiar kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah ya. Dan tentunya semua ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita ikhtiarkan hari ini, insya Allah ya, itulah yang kelak akan kita tuai, itulah yang kelak akan kita terima. Kalau hari ini kita berani untuk capek, kita berani untuk nangis, kita berani untuk menghabiskan masa gagal kita, insya Allah di masa yang akan datang kalian akan menjadi generasi emas ya, menjadi apa yang kalian mimpi. Tapi kalau hari ini kita sudah memilih menyerah, tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, kita memilih untuk futur, kita memilih untuk di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman ya tentu hasil yang kita dapatkan nanti sesuai dengan apa yang kita perbuat hari ini. Ingat teman-teman ya, ketika kita sukses, teman-teman kita akan mengenali kita. Oh, dulu itu teman saya, dulu itu alumni ini, alumni Mahfaz, kita sama-sama dulu ya. Teman-teman kita mengenali kita. Tetapi ketika teman-teman kita sukses, kitalah yang mengenali mereka. Nah, harapannya kita nanti saling mengenali ya, saling sama-sama sukses semuanya di masa yang akan datang, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang perlu kami sampaikan pada kesimpulannya. Yang tadi kami sampaikan, kita sudah masuk di tahun 2025, dan apa saja yang sudah terjadi di tahun 2024, jangan lupa evaluasi diri, merefleksi diri ya, disempatkan waktunya sebentar untuk merenung, untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi, dan apa yang harus diperbaiki di tahun berikutnya. Dan adapun 4 tipe yang kami jelaskan tadi ya, bagi orang yang mengevaluasi diri, nah sekarang kita termasuk tipe yang mana? Apakah tipe yang pertama yang memang banyak kerjanya dan banyak juga hasilnya? Apa termasuk tipe yang kedua, ngerasa prosesnya hanya sedikit, kerjanya hanya sedikit, tapi Allah kasih banyak? Apakah pada tipe yang ketiga, kita sudah bekerja banyak ya, sudah meluangkan waktu istirahat bahkan, tapi hasilnya sama sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan tidak ada ketenangan dan kebahagiaan? Dan atau di tipe yang keempat ya, orang yang celaka, tidak melakukan apa-apa dan tentu tidak juga mendapatkan hasil apa-apa ya. Jadi semoga kita tergolong kepada ya, kalaupun tidak tipe yang kedua ya, mudah-mudahan tipe yang pertama gitu ya, kerja sesuai dengan hasil insya Allah. Nah, salam semangat ya teman-teman, terutama teman-teman yang Maskanul Hufaz. Jalan kita masih panjang, masih banyak kehidupan yang harus kita naungkan dengan Al-Quran. Ketika kalian sudah selesai nanti ya, pada fase yang pertama ini, yang memang hari ini fokus kepada diri sendiri, yang memang hari ini fokusnya kepada waktu untuk diri sendiri, nanti kalian akan masuk kepada fase pengabdian yang sudah tidak lagi tentang diri sendiri ya, sudah memikirkan umat dan harus sudah punya kewajiban untuk mendakwakan apa yang sudah kalian pelajari. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum datangnya penyesalan, karena betapa banyak kalau ditanya alumni Maskanul Hufaz hari ini, apa yang kalian rindukan? Nah, rata-rata menjawab ingin pulang ke masa santri, yang mana semuanya tenang ya, amal ibadah terjaga ya, yang hari ini sudah masuk ke fase yang memang sudah tidak lagi tentang diri sendiri, tapi sudah harus memikirkan umat, dan itu berat teman-teman ya, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, semasa kalian santri ini manfaatkanlah ya, tidak ada penyesalan. Bahkan kelak masa-masa santri ini adalah masa yang kalian rindukan ya. Dan jangan sampai ya, banyak di antara mereka yang penyesalan di hari ini
ya ingin balik lagi ke masa santri. Nah, jangan sampai ya. Jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin dan mempelajari hal-hal yang memang sebaik mungkin ya, manfaatkan waktu dan jaga lingkungan, jaga pertemanan. Carilah teman-teman yang solih, yang bisa menarik kita kepada kebaikan, yang bisa menumbuhkan semangat kita ya. Karena semuanya itu pilihan teman-teman, dan tentu semua kita juga tergantung kepada siapa teman dekat kita. Jadi pandai-pandailah memilih teman. Kalau sekiranya berteman dengan si A, hanya banyak ngajak ngobrolnya, hanya banyak membuang waktunya ya, hindarkan ya. Cari teman yang lain yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa menyadarkan kepada kita bahwa hakikat kehidupannya yang sebenar-benarnya yaitulah perjuangan ya. Nah, itu yang harus kita dekatkan ya. Dan ya, salam semangat ya untuk semua di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kami minta doa dari teman-teman semua agar diberi kesehatan ya, dan kelapangan rezeki, keikhlasan dalam berdakwah, dan kesabaran di jalan Allah ini insya Allah ya. Bagi kita para pelayan Al-Quran, bagi kita para pengemban amanah dakwah ya, tentu tidak mudah teman-teman. Dan ya beginilah, bahkan kalau dipikir-pikir, kalau kita lihat kembali, merefleksi kembali di masa Nabi Muhammad SAW dulunya, bagaimana perjuangan Nabi kita dalam mendakwakan agama Allah, belum ada apa-apanya dengan kita yang hari ini. Jadi itu cukuplah untuk memberikan semangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Insya Allah taklim kita pada pagi ini akan disempurnakan oleh guru kita bersama, Ustazah Oki Setena Dewi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman ya, motivasi dan ilmunya sangat-sangat luar biasa. Kita doakan juga Ustaz Zali Tia, semoga Allah jaga beliau selalu dan semoga Allah berikan kekuatan untuk beliau dalam menjalani dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah saat ini Uma sudah hadir bersama kita.